Nah, Bank Indonesia sebetulnya mempunyai dua kesempatan pada bulan Mei dan Juni, karena di situ Mei dan Juni rapat Dewan Gubernur itu adalah setelah rapat FOMC, Dewan Gubernur Amerika, Bank Sentral Amerika. Tetapi itu tidak digunakan. Nah, sekarang masalahnya adalah di bulan Juli ini, apakah Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga? Berapa? Dan masalahnya adalah Juli ini rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ahead, lebih awal dari FOMC. Nah, tanggal 20 sama 21 Juli kalau nggak salah. The Fed rapat tanggal 26-27 Juli. Kalau dia tidak menaikkan lagi, sudah pasti rupiah akan anjlok. Dan kalau kita lihat antisipasinya adalah kebijakan Amerika itu akan menaikkan suku bunga paling sedikit 0,5% lagi. Nah, bagaimana itu untuk ininya, mengantisipasi itu. Nah, semoga ini bisa diantisipasi, saya rasa itu dulu. Oke, itu tadi pandangan dari pengamat kita yang mengatakan bahwa memang reaksi dari BI dan mungkin juga pemerintah ya masih kurang memadai begitu ya. Sekarang kita lihat kemudian bagaimana tanggapan dari pelaku usaha. Bu Yani, kalau melihat ya tampaknya importir ini tentu khususnya importir ya, apakah sudah deg-degan ini mengantisipasi kondisi seperti ini? Saya kira bukan hanya importir, Oke. produsen para industrialis di Indonesia, karena kita perlu tahu bahwa industri di Indonesia itu masih syarat sama barang-barang impor, bahan bakunya, hulu hilirnya itu tidak pernah tuntas, tidak pernah selesai. Jadi kita masih sangat bergantung dengan impor, itu yang pertama. Nah yang kedua, kita ini belum sembuh total dari COVID. Jadi baru mulai nafas dari COVID gitu. Nah akibat dari COVID yang 2 tahun tidak bisa praktek juga tidak bisa kerja gitu, itu masih terasa sampai sekarang. Nah kemudian pemerintah juga bank kasih restructuring sampai Februari tahun 2023 gitu. Setelah itu normal lagi, sementara bisnis belum normal. Kemudian kita juga punya masalah, memang masalah sekarang bukan hanya di dalam tapi di luar. Nah supply chain, ada barang nggak bisa kirim, logistik juga menjadi isu gitu. Nah ditambah lagi sekarang, yang pasti kalau dolarnya tinggi itu sudah berpengaruh terhadap pembelian bahan baku. Karena mayoritas bahan baku masih impor. Nah kalau komponen bahan bakunya impor itu naik, mau tidak mau harga harus naik. Kalau tidak naik, mau dari mana nutupinnya? Itu satu persoalan lagi. Kemudian yang kedua lagi, kalau ini dinaikkan daya beli masyarakat kan rendah. Ini masyarakat yang banyak yang lay off atau yang tidak dipekerjakan lagi semasa Covid kan belum pulih lagi. Gitu. Nah ini juga akan menjadi masalah lagi. Apakah nanti tentunya pengusaha apapun kejadiannya pasti akan berusaha untuk survive. Apakah akan ada cost efisiensi atau menaikkan harga. Nah cuma bedanya kalau pengamat ngelihatnya begitu. Kalau pengusaha kita berharap tidak ada kenaikan suku bunga. Karena kita belum pulih. Kalau toh ada kenaikan mungkin subsidi. Karena memang ini dunia usaha sama sekali ini belum normal. Jadi mungkin itu. Kemudian juga restructuring juga masih belum normal juga gitu. Bantuan di negara-negara maju suku bunga mau dinaikkan, tapi kan bantuan langsung ke dunia usaha clear, jelas. Kita kan nggak ada bantuan itu, gitu. Bantuannya lewat bank baru disalurkan lagi, belum lagi bank tidak mau menyalurkan 2 tiers begitu. Nah itu kan yang nggak selesai-selesai. Nah ini memang menjadi persoalan tersendiri buat dunia usaha. Jadi kita lagi ngelihat resesi ini pasti ya mudah-mudahan sih tidak terjadi, tapi mungkin agak sulit dihindari. Kita bisa memahami kesulitan pemerintah, tapi kita juga berharap pemerintah dan DPR juga bisa memahami kesulitan dunia usaha untuk bisa survive. Karena kalau dunia usaha nggak survive juga at the end ekonomi juga kan tidak bagus buat Indonesia gitu. Oke, ada ancaman resesi yang meskipun diharapkan mudah-mudahan tidak terjadi, tapi tampaknya sulit untuk dihindari. Nanti kita juga akan dengarkan bagaimana kemudian tanggapan dari wakil rakyat termasuk juga dari pemerintah selaku regulator. Namun usai jeda, Indonesia Business Forum akan segera kembali.